Merumuskan alur tujuan pembelajaran ATP dan tujuan pembelajaran. Oke, kita akan lihat dulu untuk pengertiannya untuk ATP. ATP itu adalah alur tujuan pembelajaran, yaitu merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran untuk murid dapat mencapai capaian pembelajaran tersebut. Kemudian kita lanjut untuk TP. TP atau tujuan pembelajaran adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh murid dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Nah, fungsi ATP itu apa? Alur pembelajaran memiliki fungsi seperti silabus, yaitu digunakan sebagai acuan perencanaan pembelajaran. Tidak hanya guru yang menjadikan ATP sebagai tujuan, namun juga siswa untuk mencapai pencapaian pembelajaran di akhir fase. Kemudian kita lanjut. Adapun prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran yaitu ada 7, yaitu sederhana, informatif, esensial dan kontekstual, berkesinambungan, pengoptimalan 3 aspek kompetensi, merdeka belajar, dan keenam operasional dan aplikatif, yang terakhir ada adaptif dan fleksibel. Oke. Nah, hal-hal penting yang harus diperhatikan saat menyusun ATP yaitu kemampuan prasyarat yang perlu dipelajari siswa untuk menguasai kompetensi pada CP-nya. Kemudian cakupan dan keluasan TP perlu juga diperhatikan, kemudian keterkaitan antara TP. Oke. Kemudian kita lanjut di cara penyusunan alur tujuan pembelajaran. Untuk cara penyusunan alur tujuan pembelajaran di sini ada beberapa cara, yaitu yang pertama, pahami rasional, karakteristik mata pelajaran dan tujuan mata pelajaran. Kemudian guru dapat menguraikan CP, kemudian melakukan analisis kompetensi di setiap elemen. Kemudian langkah selanjutnya itu membagi kompetensi-kompetensi pada capaian pembelajaran ke dalam jenjang kelas 1 fase dan alokasi waktunya untuk membentuk sebuah ATP. Kemudian kita perlu memperhatikan juga total alokasi waktu dalam 1 tahun, elemen-elemen pada mata pelajaran saat menentukan alokasi waktu, kemudian merumuskan TP, lanjut menentukan ruang lingkup materi, kemudian yang terakhir metode pengajaran yang akan digunakan. Kemudian di sini contoh ATP matematika untuk fase D nanti bisa dilihat secara rinci. Di sini terbagi atas beberapa bagian, yaitu yang pertama untuk bilangan, aljabar, pengukuran, kemudian next, geometri dan analisa data dan peluang. Oke, itu tentang cara merumuskan ATP. Kemudian di sini juga ada beberapa umpan balik yang bisa dilihat dari beberapa guru. Kemudian ini merupakan dokumentasi dari pembelajaran tersebut. Sekian, terima kasih.